pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita akan sama-sama melakukan devosi. Ya, hari ini Pak Ali yang akan memimpin devosi. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Kami bisa bangun dengan sehat. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama mendengar firman. Kami akan sama-sama merenungkan firman. Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti setiap apa yang ingin Tuhan beritakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak ya. Jadi hari ini ya, kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab ya yang mengalami perubahan yang dramatis ya dalam kisah hidupnya, dan yang juga dia menjadi contoh bagaimana menghadapi perubahan itu ya, perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ya, anak-anak tentunya sudah tahu ya, pasti sudah tahu nih, kita akan belajar tentang siapa ya tokoh tersebut, namanya siapa. Ya, jadi dia adalah Paulus ya, yang sebelumnya yaitu namanya sebelum mengenal Yesus namanya yang adalah Saulus. Paulus adalah tokoh perjanjian baru ya, Paulus adalah tokoh perjanjian baru ya. Sebelum dia mengenal Yesus namanya adalah Saulus ya. Sesudah dia kenal Yesus, sesudah dia bertemu dengan Yesus ya, namanya menjadi Paulus ya. Nah, Paulus ini adalah orang yang telah mengalami bahwa perubahan ya yang coba dilawannya dengan keras ya, justru membawanya kepada Tuhan yang lebih besar daripada apa yang bisa dia bayangkan ya. Jadi dia awalnya melawan Yesus, akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia lawan itu sesungguhnya lebih besar dari dia gitu ya, lebih dahsyat dari dia. Nah, kita akan sama-sama membaca Alkitab ya dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 ya. Nah, Pak Ali akan bacakan untuk kita semua ya. Anak-anak di rumah silakan mengikuti ya. Nah, Pak Ali gak baca semua ayatnya, Pak Ali hanya baca ayat 3 sampai dengan 9 ya. Perikopnya adalah atau judulnya adalah Saulus bertobat. Ayat 3, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Oke anak-anak ya, jadi demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dari ayat 3 sampai 9. Pak Ali berharap kalian membacanya sampai habis ya, dari ayat 1 sampai ayat 19, bagaimana si Saulus ini bertobat ya dan menjadi Paulus. Oke, jadi Saulus ini ya adalah orang yang sangat mengenal dan berpegang ya erat terhadap hukum Taurat Musa ya, dan dia menantang ajaran Injil ya, ajaran tentang Yesus Kristus ya. Dan
dia sebelum mengenal Yesus, misinya adalah membunuh murid-murid dan orang-orang pengikut Yesus. Ya, jadi dia adalah seorang yang menganut agama Yahudi. Ya, nah, anak-anak, kenapa dia mau membunuh orang-orang Kristen? Ya, karena dia menganggap orang-orang Kristen itu sedang meyakinkan orang Yahudi atau orang-orang yang menganut agama Yahudi untuk percaya kepada Yesus Kristus, ya, yang adalah juru selamat. Ya, dengan semua ajaran Yesus yang tentunya sangat bertolak belakang dengan keyakinan yang ia pegang, ya, keyakinan yang ia pegang dari agamanya. Nah, dari firman yang kita baca, ya, dia pada saat itu, ya, di ayat 3 itu, dia pada saat itu ingin pergi ke Damsyik. Tujuannya untuk apa? Dia mau membunuh murid-murid Yesus di sana. Ketika dia di tengah perjalanan, di ayat 3 itu kita bisa baca, dia berjumpa secara langsung dengan Yesus, ya. Nah, dan dari sinilah bagaimana kehidupan Saulus sepenuhnya diubahkan, ya. Anak-anak bisa melihat sama-sama, ya. Anak-anak bisa melihat sama-sama di ayat 3 tadi yang sudah kita baca. Jadi di situ seberkas sinar yang sangat menyilaukan, ya, sangat silau begitu, ya, melebihi matahari sepertinya, ya. Jadi dia merebahkan Saulus ke tanah, ya, dia menjatuhkan Saulus ke tanah, dan ini, ya, hal ini menggambarkan apa yang sebetulnya terjadi juga dalam hati Saulus ini, ya. Jadi begitu terang Kristus yang melingkupi Saulus di tengah perjalanan itu, hati Saulus pun diselamatkan dari kegelapan, ya, dan dibawa kepada terang. Ya, maksudnya apa? Saulus kan dulunya suka membunuh, suka membantai orang-orang Kristen, ya. Mereka yang menyebut nama Tuhan, menyebut nama Yesus. Nah, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia diselamatkan oleh Yesus, ya. Dia dibawa menjadi terang, ke dalam terang, seperti itu, ya. Jadi hidup Saulus yang selama ini terselubung dalam kegelapan, ya, dalam terang Kristus yang dia alami, ya, yang ia alami itu membuat dia melihat bahwa yang dianiaya, ya, yang dianiaya bukan orang-orang yang dia benci saja, ya, bukan orang-orang yang mau dia bunuh, tapi dia justru sedang menganiaya Yesus, ya, sedang menganiaya Yesus. Yaitu bisa kalian baca di ayat 5, ya, di situ dikatakan, ya. Jadi tujuan hidup Saulus, ya, ketika berjumpa dengan Yesus kini berbeda, ya. Karena tentunya telah didasarkan oleh hubungan yang baru dengan Yesus yang selama ini ditentangnya, ya, gitu. Jadi ketika Yesus bertemu dengan Saulus bertemu dengan Yesus secara langsung, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Saulus pulang ke rumahnya? Ya, tidak, ya. Di situ dikatakan bahwa dia, kalau anak-anak baca sampai habis, ya, di situ dikatakan bahwa dia melanjutkan perjalanannya, ya, melanjutkan perjalanannya. Nah, Pak Aldi, dia melanjutkan perjalanan itu untuk membunuh orang-orang Kristen atau membunuh murid-murid Kristus atau apa? Nah, tentunya hal ini berbeda, ya, dia berbeda. Jadi tujuannya sudah berbeda. Dia bukan lagi mau membunuh, ya, atau menganiaya, ya, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti Kristus, tapi justru dia ingin memberitakan Injil, ya. Dia ingin mengajarkan kepada orang-orang, ya, di tempat-tempat ibadah, ya, di perkumpulan-perkumpulan orang tentang Yesus Kristus, ya, dan bagaimana dia sendiri menyaksikan, ya,
mengalami perubahan hidup itu ya. Jadi dia dengan misi yang berbeda ya, dia melanjutkan perjalanan tapi dengan misi yang beda, yaitu dia mengajarkan Injil kepada orang-orang, mengajarkan kabar tentang Yesus Kristus kepada orang-orang ya, seperti itu ya. Jadi berbeda ya ketika dia sebelum dia mengenal Yesus dan ketika dia mengenal Yesus ya. Jadi dari kisah Saulus ini ya, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pelajari ya, apa yang bisa kita semua pelajari. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat seluruh kisah Saulus ini, kisah pertobatan Saulus ini ya, kebencian Saulus ya terhadap gereja, terhadap murid-murid Kristus ya, telah diubah menjadi kasih kepada gereja, kasih kepada Kristus yang sungguh luar biasa ya, yang berapi-api ya, dengan kehidupannya yang selalu ia hidupi dengan memberitakan Injil ya. Jadi selama hidupnya setelah dia kenal Kristus, dia selalu memberitakan Injil sampai dia masuk penjara, dia keluar penjara ya, sampai dia meninggal ya, sampai dia mati ya, seperti itu. Nah, anak-anak, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Kristus ya, Yesus Kristus ya, juru selamat kita, dia sanggup mengubah hati setiap orang ya, dia sanggup mengubah hati setiap orang. Kita lihat dari Paulus yang sebelumnya adalah orang yang suka membantai murid-murid Kristus ya, orang yang tidak mengenal Kristus ya, dia jadi Paulus ya, yang adalah orang yang sangat takut akan Tuhan ya, murid Kristus ya, hamba Kristus ya. Jadi kita bisa lihat perubahan yang dialami oleh si Paulus ini ya, yang dulunya Saulus, setelah mengenal Kristus namanya menjadi Paulus ya, anak-anak. Jadi kita belajar bahwa Yesus mampu mengubah hati setiap orang. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana respon kita ya, bagaimana respon anak-anak ketika ada yang ingin Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi respon anak-anak ya, melalui mungkin pembelajaran setiap hari ya, devosi setiap hari ya, kehidupan anak-anak di rumah ya, bersama orang tua ya, bersama teman-teman, saudara-saudara ya. Banyak hal yang mungkin Yesus gunakan, Yesus pakai ya, untuk mau mengubah hati kita ya, tentunya untuk menjadi lebih baik ya, untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus ya. Nah, bagaimana respon kita ya, apakah kita mengabaikannya ya, atau kita acuh tak acuh ya? Tentunya tidak ya. Sebagai anak-anak Tuhan ya, kita tentunya ingin kehidupan kita diubah ya, diubah semakin menjadi lebih baik seperti yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan Paulus ya. Nah, jadi seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu berserah ya kepada Dia ya, berserah kepada Kristus ya. Biar Kristus yang mengatur kehidupan kita. Kita berserah ya, dan kita mengabdikan ya kehidupan kita seutuhnya, sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan ya, seperti itu. Seperti yang sudah dikerjakan oleh Paulus ini ya, ketika dia mengenal Kristus. Kehidupannya 100% diubahkan ya oleh Yesus. Karena apa? Dia berserah ya, karena dia berserah, dia betul-betul mau menjadi hamba Kristus, mau menjadi anak-anak Tuhan ya, mau taat kepada Tuhan ya. Dan tentunya kita juga pasti seperti itu ya. Kita nggak mungkin, saya nggak mau dengar perintah orang tua, saya nggak mau dengar guru. Nah, kalau begitu berarti anak-anak menentang berarti ya, karena kita tahu bahwa Tuhan bisa berbicara melalui siapapun untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Jadi Pak Aldi harap ya, melalui devosi hari ini ya, kita semua ya, anak-anak, Pak Aldi ya, kita semua dipimpin ya, dituntun untuk boleh senantiasa selalu berserah kepada Tuhan ya.
membiarkan Tuhan yang mengatur ya kehidupan kita. Jangan sampai kita yang mau mengatur kehidupan kita sendiri. Berarti kita nggak bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan, ya seperti itu. Jadi harapan Pak Aldi melalui devosi hari ini kita kembali diingatkan untuk selalu berserah kepada Tuhan, ya, dan selalu mau untuk memberi hati kita untuk diubah, ya, dipimpin, dituntun oleh Kristus, ya, seperti itu. Ya, jadi demikian devosi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sama-sama sudah belajar dari tokoh Paulus. Tuhan, biarlah apapun yang sudah kami pelajari dari Paulus boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang selalu berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kami dan mengubah kehidupan kami agar semakin hari semakin lebih serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, kami juga akan melakukan kegiatan belajar. Tuhan tolong agar kami dapat memahami setiap materi yang boleh diajarkan oleh guru-guru kami. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ya, jadi demikian devosi hari ini. Semangat mengikuti pembelajaran hari ini. God bless you.